Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mepresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang bertemakan eksekutif strategi. Sebelumnya perkenalkan masing-masing anggota kelompok 9. Yang pertama ada Ahmad Afandi Ardiansyah dengan NIM 200301165, dan yang kedua ada Muhammad Farid dengan NIM 200301166. Yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Fitaullahiar dengan NIM 200301167, dan yang terakhir ada Muhammad Masudi dengan NIM 200301193. Kami dari kelas manajemen 5D pagi. Transisi dari merumuskan ke strategi pelaksana. Dalam semua organisasi terkecil, peralihan dari perumusan strategi ke implementasi strategi memerlukan adanya pergeseran tanggung jawab dari ahli strategi ke manajer divisi dan fungsional. Masalah implementasi dapat muncul karena adanya pergeseran tanggung jawab ini, terutama jika keputusan formulasi strategik menjadi kejutan bagi manajer tingkat menengah dan bawah. Manajer dan karyawan lebih termotivasi oleh kepentingan diri yang dirasakan daripada kepentingan organisasi, kecuali keduanya bertepatan. Konsep dan alat perumusan strategi tidak berbeda jauh dengan organisasi kecil, besar, nirlaba atau nirlaba. Namun, implementasi strategi sangat bervariasi antara tipe dan ukuran organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu perbedaan perumusan strategi dan implementasi strategi. Yang pertama, perumusan strategi, posisi kekuatan sebelum beraksi, sedangkan implementasi strategi mengelola kekuatan sebelum beraksi. Perumusan strategi fokus pada keefektifan dan implementasi strategi fokus pada efisiensi. Perumusan strategi mengutamakan proses intelektual, sedangkan implementasi strategi mengutamakan proses operasional. Perumusan strategi membutuhkan kemampuan intuitif dan analitis yang baik, sedangkan implementasi strategi membutuhkan motivasi khusus dan keterampilan kepemimpinan. Perumusan strategi memerlukan koordinasi antar beberapa individu, sedangkan implementasi strategi memerlukan koordinasi antar sekumpulan individu. Perumusan strategi sebuah pengetahuan dengan alat dan teknik, sedangkan implementasi strategi sebuah seni untuk memberi energi kepada orang. Perumusan strategi sulit untuk dikerjakan dengan baik, sedangkan implementasi strategi jauh lebih sulit untuk melakukannya dengan baik. Perumusan strategi berorientasi proses, sedangkan implementasi strategi berorientasi orang. Perumusan strategi tanggung jawab utama pada manajer puncak, sedangkan implementasi strategi tanggung jawab utama pada manajer menengah dan manajer bawah. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan tujuan tahunan yang jelas. Tujuan tahunan adalah tonggak yang diinginkan yang perlu dicapai organisasi untuk memastikan implementasi strategi yang berhasil. Tujuan tahunan sangat penting untuk implementasi strategi untuk 5 alasan utama. Yang pertama yaitu mereka mewakili dasar untuk mengalokasikan sumber daya. Yang kedua yaitu mereka adalah mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Dan yang ketiga yaitu mereka memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang keempat, ada mereka menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Dan yang terakhir, mereka sangat penting untuk menjaga rencana strategis di jalur. Kebutuhan akan kebijakan yang jelas. Kebijakan adalah instrumen penting untuk implementasi strategi. Setidaknya untuk 6 alasan. Yang pertama, kebijakan menetapkan batasan dan batasan pada jenis tindakan administratif yang dapat diambil untuk memberi penghargaan dan sanksi perilaku. Yang kedua, kebijakan membiarkan karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan strategi akan berhasil dilaksanakan. Yang ketiga, kebijakan memberikan dasar untuk pengendalian manajemen dan kemungkinan koordinasi antar unit organisasi. Yang keempat, kebijakan mengurangi jumlah pengelola waktu yang menghabiskan keputusan. Kebijakan juga mengklarifikasi pekerjaan apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Yang kelima,
kebijakan mempromosikan pendelegasian pengambilan keputusan ke tingkat manajerial yang sesuai di mana sebagai masalah biasanya muncul. Yang terakhir, kebijakan menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam mengejar tujuan organisasi. Mengalokasikan sumber daya dan mengelola konflik. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dapat didefinisikan sebagai mendistribusikan aset organisasi di seluruh produk, wilayah, dan segmen sesuai prioritas yang ditetapkan oleh tujuan tahunan. Mengalokasikan sumber daya merupakan kegiatan strategi implementasi yang penting. Manajemen strategis itu sendiri kadang disebut sebagai proses alokasi sumber daya. Mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara dua atau lebih pihak mengenai satu atau lebih masalah. Menetapkan tujuan tahunan dapat menyebabkan konflik karena individu memiliki harapan, persepsi, jadwal, tekanan kewajiban, dan kepribadian yang berbeda. Konflik tidak selalu buruk. Tidak adanya konflik bisa menandakan ketidakpedulian dan sikap apatis. Cocokkan struktur dengan strategi. Perubahan strategi sering membutuhkan perubahan dalam cara organisasi disusun karena dua alasan utama. Yang pertama, struktur sebagian besar menentukan sebagaimana tujuan dan kebijakan akan dibuat. Alasan utama yang kedua, mengapa perubahan strategi sering membutuhkan perubahan struktur adalah struktur menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Ketika sebuah perusahaan mengubah strateginya, struktur organisasi yang ada mungkin menjadi tidak penting. Struktur tidak dapat disangkal dan memang mempengaruhi strategi. Strategi yang dirumuskan harus dapat bekerja. Jadi, jika strategi baru tertentu memerlukan perubahan struktural yang besar, strategi itu mungkin bukan pilihan yang menarik. Dengan cara ini, struktur bisa membentuk pilihan strategi. Tipe-tipe organisasi terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, struktur fungsional. Yang kedua, struktur divisi. Yang ketiga, struktur strategis bisnis unit SBU. Yang keempat, struktur matriks. Yang pertama, struktur fungsional adalah mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti produksi dan operasi, pemasaran, keuangan dan akuntansi, penelitian dan pengembangan, dan SIM. Yang kedua, struktur divisi adalah struktur tip kedua yang paling umum. Divisi kadang-kadang disebut sebagai segmen, pusat laba, atau unit bisnis. Ketika sebuah organisasi kecil tumbuh, ia memiliki lebih banyak kesulitan dalam mengelola produk dan layanan yang berbeda di pasar yang berbeda. Beberapa bentuk struktur divisi umumnya diperlukan untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan bersaing dengan sukses di lokasi yang beragam. Yang ketiga, struktur strategis bisnis unit adalah ketika jumlah, ukuran, dan keragaman divisi dalam suatu organisasi mengingat pengendalian dan evaluasi operasi divisi semakin sulit bagi ahli strategi. Peningkatan penjualan seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan profitabilitas yang serupa. Rentang kendali menjadi terlalu besar di tingkat atas perusahaan. Misalnya dalam sebuah organisasi konglomerat besar yang terdiri dari 90 divisi seperti John Agra, Chief Executive Officer, dapat mengalami kesulitan bahkan untuk mengingat nama depan presiden divisi dalam organisasi multidivisi. Struktur SBU dapat sangat memfasilitasi upaya implementasi strategi. John Agra telah menempatkan banyak divisinya ke dalam dan SBU utama, makanan konsumen, 2 SBU, merek pribadi, dan makanan komersial. Yang terakhir, struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua desain karena bergantung pada arus otoritas dan komunikasi vertikal dan horizontal. Karena disebut matriks, sebaliknya struktur fungsional dan divisi.
Sebaliknya, struktur fungsional dan divisi terutama bergantung pada arus vertikal otoritas dan komunikasi. Struktur matrik dapat menghasilkan overhead yang lebih tinggi karena menciptakan lebih banyak posisi manajemen. Hal yang boleh dilakukan dan larangan dalam mengembangkan diagram organisasi. Dalam menganalisis kasus manajemen strategis, eksekutif perusahaan aktual seringkali merevisi dan memperbaiki struktur organisasi perusahaan. Bagian ini memberikan beberapa panduan dasar untuk usaha ini. Ada beberapa hal organisasi terutama untuk menengah ke perusahaan besar. Pertama-tama, pilih judul CEO untuk eksekutif puncak perusahaan. Jangan gunakan judul presiden untuk orang teratas. Gunakan untuk divisi manajer puncak jika ada divisi di dalam perusahaan. Selanjutnya, jangan rekomendasikan gelar ganda seperti CEO dan presiden hanya untuk satu eksekutif. Jangan sampai satu individu menjadi ketua dewan direksi dan CEO sebuah perusahaan. Tempat di bawah CEO yang terbaik adalah memiliki seorang CEO atau Chief Operating Officer. Dengan divisi apapun, presiden melaporkan langsung ke CEO. Isu produksi atau operasi strategis. 4 masalah produksi atau operasi. Yang pertama, restrukturisasi atau rekayasa ulang. Yang kedua, mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, memutuskan di mana atau bagaimana memproduksi barang. Dan yang terakhir, mengelola ESOP sangat penting untuk implementasi strategi yang sukses dan oleh karena itu dibahas selanjutnya. Isu sumber daya manusia strategis. 7 masalah sumber daya manusia dibahas lebih lanjut di bagian ini sebagai berikut. Menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Yang pertama, menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan rumah. Yang kedua, mengembangkan tenaga kerja yang beragam. Yang ketiga, menggunakan kehati-hatian dalam memperkerjakan karyawan saingan. Yang keempat, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Yang kelima, menggunakan kehati-hatian dalam memantau media sosial karyawan. Dan yang terakhir, mengembangkan program kesehatan perusahaan. Selanjutnya ada permasalahan studi case. Yang pertama, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan sebuah kemajuan dalam industri tersebut. Jawabannya yaitu perusahaan dalam industri tersebut seharusnya lebih tertuju untuk mempromosikan sebuah restorannya. Dan apakah Kompas memiliki hubungan dengan pihak pemerintah untuk berdiri dalam sektor tersebut? Jawabannya tidak, karena lahirnya Kompas Group berkaitan erat dengan perusahaan makanan dan minuman beralkohol Grand Metropolitan. Dan di London, Grand Metropolitan setuju menjual unit cateringnya seharga 164 atau 164 juta pound yang setara dengan 260 juta dolar Amerika Serikat. Dan permasalahan studi case selanjutnya yang kedua, yaitu bisakah Kompas mempertahankan margin operasinya ketika ia bersaing untuk mengambil bisnis dari para pesaing? Jawabannya bisa, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media mempromosikan makanan. Apalagi di era globalisasi seperti ini, media sosial sangat berpengaruh besar bagi suatu bisnis atau perusahaan dan usaha-usaha lainnya untuk mempromosikan sebuah jasa atau barang atau hal tersebut yang bisa dipromosikan. Apalagi seperti zaman sekarang, media sosial banyak dituju oleh masyarakat sekitar untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Jadi media sosial sangat dimanfaatkan bagi perusahaan ini untuk mempromosikan sebuah makanan tersebut. Demikian hasil presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata maupun ada salah dalam pengucapan, saya selaku perwakilan dari kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.